Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva Privat kali ini menyiapkan sebuah video terkait dengan konsep eksponen dalam menyelesaikan soal-soal TIU untuk persiapan SKD CPNS 2023 ya. Jadi sebelum masuk ke soal-soal pembahasan dan pembahasannya, teman-teman yang baru menemukan video ini dipersilakan untuk melakukan subscribe, like, dan komen serta share video ini ke teman-temannya di media sosial agar teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari video ini juga. Jadi yang dimaksud dengan eksponen itu lebih sering mungkin kita sebut dengan bilangan berpangkat ya, atau angka-angka yang berpangkat, atau variabel-variabel yang berpangkat ya. Jadi sebelum bisa mengerjakan beberapa soal yang ada beberapa konsep yang lebih dulu harus kita pahami gitu ya. Contohnya adalah untuk kasus ini ya, kalau kita punya A pangkat N dikali dengan A pangkat N, maka itu boleh juga ditulis dengan A pangkat N tambah M ya. Kalau ada perbagian A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka itu boleh ditulis A pangkat N dikurangi dengan M. Atau ada A pangkat N kemudian berpangkat lagi pangkat M, maka ini adalah A pangkat N dikali dengan M, seperti itu ya. Saya beri contoh masing-masing. Misalkan ini ada 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, maka ini boleh 2 pangkat 2 tambah 3 ya. Kalau ini ada 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2, maka ini boleh 2 pangkat 3 kurang 1. Kalau ini ada 2 pangkat 2 kemudian berpangkat 3 lagi, maka ini boleh 2 pangkat 2 kali 3, seperti itu ya. Nah, tapi selain itu ada juga beberapa hal yang perlu ya, seperti kita harus ada ingatan ya, menghafal ya pangkat-pangkat bilangan-bilangan tertentu ya. Misalkan 25 itu 5 pangkat 2 ya, 2 pangkat 3 itu 8 dan seterusnya gitu. Contoh untuk yang ini, 2 pangkat X itu sama dengan 64 ya. Jadi kita harus menyelesaikan dulu mencari X nya. 64 itu kan kita familiar 8 dikali 8 ya. Nah, atau ini 8 itu tidak lain adalah 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3. Atau ini 2 pangkat 3 tambah 3, atau ini boleh saya tulis 2 pangkat 3 tambah 3, atau 2 pangkat 6 ya. Sehingga kita langsung tahu bahwa X itu adalah 6. Dengan cara yang sama, 3 pangkat Y itu sama dengan 81. Y ini kan kita familiarnya 81, ini kita familiarnya 9 kali 9 ya. Sedangkan 9 itu kita tahu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, artinya ini adalah 3 pangkat 2 tambah 2, atau ini 3 pangkat 4. Sederhananya kita tahu Y sama dengan 4, sehingga kesimpulan kita X lebih besar daripada Y. Itu jawaban yang benar, itu adalah bagian A gitu ya. Nah, untuk teman-teman sebelum mengerjakan bisa di pause dulu sebenarnya videonya, kemudian coba kerjakan sendiri, nanti hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dalam video ini ya. Nah, selanjutnya kita cek untuk soal yang kedua gitu ya. Nah, ini soal yang kedua ini agak sedikit lebih tinggi ya levelnya dibanding soal yang pertama tadi ya. Jadi nanti dibagi-bagi seperti itu, ada soal yang mudah, ada soal yang agak sulit gitu. Nah, sekarang ini berpangkat tinggi nih, pangkat 2004 sampai 2014. Nah, untuk persoalan seperti ini, kalau kita sedang mengerjakan soal matematik, kita langsung tahu bahwa patokan kita itu yang rendah ini 2011 gitu, supaya nanti ada peluang untuk kita menyederhanakan atau mencoret-coret yang bisa kita matikan supaya lebih sederhana gitu ya. Nah, ini mudahnya kita bawa patokannya 2011 ya. Jadi kalau patokannya 2011, maka yang 2014 ini boleh saya tulis 3 pangkat 2011 ya. Sisanya berapa? Ini kan harusnya 3 pangkat 2014, berarti 3 pangkat 3 gitu, ya. Karena ini boleh ditulis 3 pangkat 2011 tambah 3 sesuai aturan yang pertama tadi. Nah, yang ini memudahkan kita ya. Kalau bisa di pause dulu kemudian diperhatikan kembali ya. Kemudian 3 pangkat 2011. Nah, ini karena patokan kita 3 pangkat 2011, bolehlah ditulis 3 pangkat 2011 kembali, kemudian ditambah 130 ya. Ini kemudian dibagi 3 pangkat 2011 tambah 5 ya.
Ini boleh kita sederhanakan karena ini sudah mulai ya kelihatan masing-masing ada 3 pangkat 2011 nya. Ini boleh 3 pangkat 2012 kita keluarkan ya. Jadi 3 pangkat 2011 dikali dengan 3 pangkat 3 kurang 1 tambah 130 per 3 pangkat 2011 tambah 5 ya. Nah sekali lagi teman-teman yang masih belum paham bisa di pause dulu kemudian diperhatikan baik-baik ya. Kemudian ini kan 26 ya, berarti ada 3 pangkat 2011 kali 26 tambah 130 per 3 pangkat 2011 tambah 5. Nah sekarang ini menjadi lebih mudah karena pembuat soal itu biasa membuat soal yang bisa kita istilahnya disederhanakan gitu ya. Ini kan ada 3 pangkat 2011, di atas juga sudah ada. Jadi sebenarnya yang di atas ini 3 pangkat 2011 tambah 5 ya kali 26 per 3 pangkat 2011 tambah 5 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ini kan kalau kita kali ke dalam ini menghasilkan suku pertama gitu, suku yang ini ya. Kalau ini kita masukkan ke sini itu menghasilkan juga 130, sehingga ini boleh dicoret menghasilkan nilai sama dengan 26, sehingga jawaban yang benar adalah bagian D ya. Jadi untuk selanjutnya kita cek untuk soal berikutnya. Ini soal berikutnya nilai K yang memenuhi dari 2 pangkat 2015, 2014, 2002 dan 2011 ya, dan sama dengan K pangkat 2012. Ini sama konsepnya seperti yang tadi ya. Patokan kita adalah yang terendah gitu. Jadi yang terendah di sini adalah kita lihat di sini 2012, ini juga kebetulan di sini 2012 gitu. Ya. Jadi konsep yang sama tadi, yang 2 pangkat 2015 ini boleh saya tulis 2 pangkat 2012 dikali dengan 2 pangkat 3 ya, kurang 2 pangkat 2012 dikali dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2012 dikali dengan 2 ya, tambah 2 pangkat 2012. Ini sama dengan K kali 2 K dikali, ini saya hapus saja ya, 2 pangkat 2012 ya. Jadi kalau kita mengeluarkan komponen 2 pangkat 2012 nya, ini tersisa ada 2 pangkat 3 kurang ya, ini ada 2 pangkat 2, kemudian dikurangi 2 lagi, ditambah ini sebenarnya kan ada 1 di sini ya, 1 sama dengan K pangkat 2012 ya. Yang ini boleh kita coret. Nah, tersisa hanya ini 2 pangkat 3 ini 8 kurang 4 kurang 2 tambah 1 ya. Jadi hasilnya sama dengan K, lalu kalau sama dengan 3 ya. Ini kan 6, 2 tambah 1 ya. Berarti jawaban benar itu adalah 3 ya. Sekali lagi patokannya adalah kita menggunakan yang pangkat yang terendah. Kebetulan di sini pangkat terendah 2012, kemudian di sisi kanannya juga itu 2012 ya, jadi kita pakai itu. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini ada nilai K yang memenuhi persamaan ya. Jadi ada persamaan seperti ini, X pangkat A dikali dengan X pangkat A tambah 1 pangkat A. Nah, kalau yang ini lebih condong dia ke sifat yang tadi. Kalau ada A pangkat N pangkat M, itu sama dengan A pangkat N dikali dengan M ya. Juga ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, ini A pangkat N tambah M ya. Jadi misalkan kita menyelesaikan di seperti ini ya, kita harus selesaikan dulu yang ini ya. Ini kita kali ke dalam, berarti satu ulang soalnya X pangkat A dikali dengan, kalau kita kali ke dalamnya berarti X pangkat A pangkat 2 tambah A ya, dikali
kali ini kali ke dalam juga, berarti X pangkat A dikurang A pangkat 2 ya. Ini sama dengan X pangkat K kurang 1 ya. Sehingga ini boleh saya tulis dengan menggunakan sifat yang ini, maka ini sama dengan X pangkat A tambah A pangkat 2 tambah A dikurangi dengan A pangkat 2 sama dengan X pangkat K kurang 1. Ini boleh kita coret ya. Sehingga yang tersisa ini yang di atas ini saja ya. Nah, ini sebenarnya ini ada plus A pangkat 2, ini ada minus A pangkat 2, ini boleh coret-coret ya. Sehingga ini sisanya 3A sama dengan K kurang 1. Sehingga sederhananya kita boleh peroleh K sama dengan 3A tambah 1 ya. Jawaban benar ada bagian D gitu. Sekali lagi kalau ada hal yang kurang dimengerti ya, boleh di pause videonya kemudian perhatikan baik-baik langkah-langkahnya, atau bisa komentar di menu untuk komen gitu ya. Selanjutnya, ini soal yang mungkin agak lebih mudah lagi ya. Ini berulang soal yang tadi kayaknya ya. Kita kerjakan saja. Ini 2 pangkat X sama dengan 64. Ini tadi 64 itu 8 kali 8 ya, berarti 2 pangkat 6. Berarti X sama dengan 6. Kalau yang ini 3 pangkat Y sama dengan 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Berarti Y nya sama dengan 4 ya. Berarti X lebih besar daripada Y ya. Jawaban yang benar adalah C ya. Itu soal yang sederhana. Nah, kemudian yang ini juga terlihat cukup sederhana sebenarnya ya. Ini kan bisa kita, karena ada tanda sama dengan di sini, berarti yang nilainya sama itu boleh kita coret ya. Ini X pangkat 2 dengan X pangkat 2, ini 5X pangkat 4 dengan 5X pangkat 4. Yang tersisa adalah ini 3X dengan 9X. Kalau kita pertemukan berarti ini menjadi minus ya. Kalau ini pindah ke sini ya, berarti 3 kurang 9 berarti 6X sama dengan ini minus 2 pindah ke sebelah sana menjadi minus 24, sehingga ini boleh dicoret, sehingga X tersisa sama dengan 4 ya. Ini soal yang sangat sederhana saya pikir ya, bahkan mungkin tidak termasuk eksponen ya, karena semua yang ada pangkatnya itu kita coret-coret, itu tidak apa-apa ya. Untuk selanjutnya ini ada kalau ini jelas eksponen ya, langsung seperti soal matematika biasa, 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 dikali 3 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ini cara sederhananya adalah kita kumpulkan bilangan berpangkat ya variabel yang sama ya. Di sini kan ada 2 pangkat 3. Boleh juga kalau mau dihitung langsung, cuman ini akan agak lebih ribet karena ini angkanya besar ya. 6 pangkat 2 kan 36. Nah, ini 2 pangkat 3 dikali, ini boleh saya tulis 2 kali 3 pangkat 2 ya, dikali 3 dibagi 2 pangkat 5 ya, seperti itu. Nah, ini boleh kita kumpulkan yang sama, 2 pangkat 3 ini kan ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 ini ada 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 ya, dikali dengan 3. Ini mau kita cari tahu berapa gitu. Nah, ini kan berlaku hubungan 2 pangkat 3 tambah 2. Ini karena pembagi berarti kurang tadi 5 kali 3 ya. Sehingga ini sama dengan tapi ini 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 ya, karena ini tadi ya, itu 3 pangkat 2. Ya, kita melupakan satu, ada lagi satu yang ini, ada 3 ini ya. Di sini 3 pangkat 2 kali 3, ini kali 3 gitu ya. Sehingga ini tersisa 2 pangkat 3 tambah 2 kurang 5, 0 kali 3 pangkat 2 kali 3 itu 27 ya. Nah, ini 2 pangkat 0 itu kalau ada A pangkat 0, M pangkat 0, pokoknya berapapun yang berpangkat 0 itu nilainya 1 sebenarnya gitu ya. Sehingga ini adalah 27. Jawaban yang benar adalah bagian A ya. Itu tadi lupa saya sampaikan ya di bagian awal ya, bahwa A pangkat 0 semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1 ya.
dan semua bilangan yang berpangkat 1 itu adalah dirinya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya ini dia. Ini soalnya juga sedikit lebih advance ya. Jika n memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 20 dan seterusnya, ini tanda titik 3 kalau dalam matematik itu sampai dengan ya 25 pangkat 0,25 ya. Ini ada n kali 25 ini. Jadi ini maksudnya adalah n kali ya. Jadi kalau n kali berarti itu pangkat n. Jadi kalau misalkan ada a kali a kali a kali a, ini kan 4 kali, berarti ini sama dengan a pangkat 4 gitu. Sama dengan yang ini ya. Sederhananya begitu ya. Nah, berapa n kali berapa n? Jika ini sama dengan 125, kemudian berapa n kurang 3 dikali dengan n tambah 2. Sederhananya begitu. Nah, ini karena ini berpangkat 125, kita langsung tahu bahwa 125 ini adalah 5 pangkat 3 gitu. Artinya ini semua harus dibawa ke situ gitu ya. Ini 25 harus dibawa ke situ, harus dibawa ke ini. Patokan kita 5 gitu. Misalkan 25 itu boleh saya tulis 5 pangkat 2 ya. Kemudian dikali dengan 0,25. 0,25 itu sama dengan 1/4 kayak gitu ya. Ini pangkat 1/4 seperti itu. Dan karena dikalikan n kali, maka di luar sini kali n lagi. N. Nah, seperti itu ceritanya, sama dengan 125 itu adalah 5 pangkat 3. Sekali lagi kalau kurang paham bisa di pause videonya kemudian diperhatikan baik-baik lagi kembali gitu. Ini dikali ke dalam ya. Kalau yang tadi ada yang sifat yang ini a pangkat n kemudian pangkat m itu sama dengan a pangkat n dikali dengan m. Kalau ada a pangkat n pangkat m kemudian pangkat b misalkan, maka ini dikali semua, a pangkat n dikali m dikali dengan b. Itu berlaku di sini juga gitu ya. Berarti ini 5 pangkat 2 kali 1,4 dikali n sama dengan 5 pangkat 3 gitu. Artinya besaran yang ini itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, sama dengan 3. Berarti artinya 2 kali 1/4 itu 1/2 n, sehingga n itu sama dengan 6 gitu. Yang ditanyakan bukan n-nya, tapi yang ditanyakan adalah n kurang 3 dikali dengan n tambah 2. Dalam hal ini 3 kali n tambah 2 berarti 8 ya. Sama dengan 24 ya. Itu jawaban yang benar adalah bagian A gitu ya. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, sekali lagi bisa mensubscribe sebagai bentuk dukungannya untuk kami bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi ya. Untuk soal-soal itu terakhir ya. Jadi demikian soal-soal untuk pembahasan TIU untuk jenis soal eksponen. Semoga bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, kemudian komen, like, dan share ke teman-teman yang lain melalui media sosial, WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.